Hari ini ngerakit PC Mini ITX itu udah banyak sekali yang harus dikorbankan. Banyak banget batasannya. Yang pertama, duit udah pasti. Nggak tahu kenapa yang namanya motherboard mini terus power supply itu harganya malah lebih mahal dibandingin motherboard yang ukurannya normal dan power supply yang juga ukurannya normal. Butuh informasi lebih tentang teknologi monitor? Pengen tahu review monitor gaming inceran kamu? Langsung aja ke YouTube channel Gray to Gray. Masih dipegang oleh tim Tech and Tips, tapi fokusnya hanya untuk display. Pelan-pelan semua yang berhubungan dengan monitor bakal dialihkan ke sana, bre. Langsung aja klik linknya ada di bawah. Di bulan November 2024 ini, Gray to Gray dan AOC mau berbagi satu monitor. Gimana caranya? Langsung aja ke channel Gray to Gray dan cari video tentang giveaway. Yang ada di atas meja ini adalah PC lama saya di saat saya masih menganut aliran PC Mini ITX gitu ya. Lagi seneng-senengnya bikin PC yang kecil gitu, tapi ternyata pada prakteknya banyak sekali komplikasinya. Kita akan bahas apa aja minusnya, tapi yang pasti waktu itu saya berhenti gara-gara power supply-nya meleduk, bre. Jadi setelah power supply-nya rusak, saya mau beli gantinya SFX. Ternyata dipikir-pikir secara harga kok sayang banget, dengan uang yang sama saya bisa dapat power supply ATX yang kapasitasnya lebih besar. Jadi akhirnya ya udah saya tobat ngerakit mini PC, beli power supply biasa, motherboardnya ini dimasukin ke dalam casing biasa. Tapi ternyata saat jalan itu juga nggak enak, bre. Walaupun dibilang motherboardnya cukup masuk ke dalam casing ATX gitu ya, tapi pada prakteknya sangat tidak nyaman. Yang pertama, tempat nyolok kabelnya bikin susah. Jadi begitu masuk udah cukup, tapi begitu mau pasang kabel-kabel, mau pasang header segala macam, itu bikin sengsara lah ya. Dan habis itu karena ukurannya kecil, kabelnya jadi kelihatan nggak rapi. Jadi memang nggak bisa dihindari barang mini seperti ini kodratnya ya masuk ke casing yang juga kecil. Sampai akhirnya saya nemu power supply SFX yang lagi murah-murahnya. Ini adalah Fractal Anode SFX Bronze 450 watt. Jadi sebelumnya yang kapasitas segini kalau nggak salah inget sih harganya di kisaran 1 jutaan kali ya. Nah waktu kemarin saya browsing itu harganya cuma 700 ribuan, 450 watt. Walaupun nggak modular tapi nggak masalah. Soalnya kalau dibandingin sama power supply ATX biasa dengan harga 700 ribuan ya dapatnya 550-an lah. Jadi masih make sense. Akhirnya ya udah saya beli untuk mau saya kembalikan ke kodratnya tadi, masuk ke casing kecil lagi. Cuma ini casingnya juga ganti. Tadinya saya pakai casing yang model vertikal gitu ya, berdiri, tapi ternyata makan korban kabel DisplayPort. Jadi dengan casingnya berdiri kayak gini, itu di bawah ini kabelnya nekuk semua nih, dan kabel DisplayPort itu kaku banget dan dia tebel gitu ya, panjang. Akhirnya ya udah karena dipaksa nekuk terus rusak. Ya udah ganti kabel dan lumayan. Jadi sekarang saya coba ganti casing yang nggak usah berdiri, yang tidur aja kayak gini udah bagus. Ini adalah PC Cooler i100 Pro Mesh. Sebelum kita rakit, kita bahas dulu aja apa aja minusnya. Kenapa tadi saya bilang bahwa kalau kamu cari mini PC, kamu nggak bisa cari performance. Yang pertama adalah dari motherboard. Walaupun dibilang dia punya chipset yang canggih high-end gitu ya, tapi dengan dimensinya yang sekecil ini akan ada banyak sekali fitur dan performance yang dipangkas. Yang pertama dari VRM-nya. Ini motherboard chipsetnya Z590. Dan kalau kamu lihat Z590 yang ATX, itu VRM-nya coolernya tebel-tebel, bre. Yang ini enggak. Mini, coy. Jadi akhirnya untuk cooling performance-nya pasti akan terbatas. Jadi kalau kamu pakai CPU yang terlalu kencang, VRM-nya akan panas. Dan dengan casingnya yang kecil, ya panasnya akan menumpuk di dalam casing dan akhirnya semua komponennya akan ikutan panas. Kemudian slot RAM. Yang namanya Z590 atau seri Z lainnya, kalau yang ATX udah pasti slot RAM-nya ada 4. Nah, di sini cuma 2, coy. Jadi akan banyak keterbatasan saat kamu akan pasang RAM. Mau pasang kapasitas gede akan ada batasnya. Kalau ada yang error 1 ya udah selesai. Kalau yang gede kan error 1 masih ada 3 gitu kan. Ini enggak, coy. Error 1 ya udah sisa 1 aja. Terus lagi apa? PCI Express juga sama. Cuma bisa pasang 1 GPU aja, nggak ada expansion slot lainnya. Terus lagi apa? NVMe juga sama. Di sini NVMe dikasih 2, yang satu di sini, yang satu di belakang. Tapi ini juga ternyata terbatas sekali. Walaupun dibilang yang di
depan ini dia support NVMe yang Gen 4, tapi ternyata kalau saya pasang Gen 4 di sini dengan cooler yang terbatas, terus airflow di dalam casing yang juga terbatas, overheat bre. NVMe-nya overheat dan akhirnya sistemnya jadi sering nge-crash. Jadi walaupun dibilang ini support Gen 4, akhirnya pada prakteknya yang saya pasang di sini hanya Gen 3 karena terlalu panas. Udah gitu jumlahnya juga terbatas, cuma 2. Kalau kamu pakai motherboard yang gede, biasanya ada 3 atau 4 gitu ya, bisa pasang storage yang lebih banyak. Terus lagi soal cooler, yang bisa dipasang di sini kalau kamu pengen casingnya mini, coolernya juga sangat terbatas. Memang ada casing yang judulnya casing mini ITX dan dia support cooler yang gede-gede gitu ya. Tapi ujungnya casingnya jadi nggak mini. Jadi kalau pengen casing yang kecil kayak gini, ya otomatis coolernya akan dikorbankan. Yang bisa dipasang di sini adalah cooler yang kecil. Yang berarti kalau kamu mau pasang CPU high-end, mungkin kelas Ryzen 7, 9, Core i7, Core i9 gitu ya, iya nggak bisa karena bakal terlalu panas. Jadi sekarang walaupun saya akan mengembalikan kodrat mini PC ini masuk ke dalam casing yang kecil, saya udah tidak lagi mengejar performance. Jadi yang terpasang di sini adalah Core i5 11400. Dulu pernah pakai cooler yang ini, tapi waktu itu ya buat saya panas ya. Jadi akhirnya kalau pengen ganti cooler yang lain, ya casingnya harus yang lebih gede lagi. Tapi buat keperluan saya sekarang udah nggak masalah karena saya udah jarang banget pakai CPU sampai kerja 100%. Dipakai buat ngegame biasanya GPU-nya aja yang kerja 100% gitu ya. Dan ini pun juga GPU lama bre. Ini RTX 3060 yang harusnya masih cukup lah kalau disupply sama power supply 450 watt. Casing yang saya pakai ini adalah PC Cooler i100 Pro Mesh. Volume casingnya cuma 7,5 liter, jadi kecil banget dan bakal gampang dibawa kemana-mana karena ada handle pegangannya. Power supply supportnya hanya SFX, motherboard support juga jelas hanya ITX, GPU support panjang up to 30 cm dengan lebar tidak lebih dari 4,8 cm. Tapi kalau pengen bisa pasang harddisk 3,5 inci, kamu harus pakai GPU yang panjangnya nggak lebih dari 18 cm. Cooler CPU hanya bisa air cooler dengan tinggi tidak lebih dari 6 cm. Tidak ada support fan apapun di casing ini. Oh ya, untuk pakai dedicated GPU kamu butuh Riser. Kalau mau beli Riser, perhatikan GPU dan motherboardnya gen berapa. Karena Riser ada yang gen 3, ada yang gen 4. Harganya beda-beda. Sedangkan harga casing ini nggak sampai 600.000 itu tanpa Riser. Mau sepakat dengan Riser bisa, tapi harganya udah pasti beda. Power supply yang saya pakai tadi udah saya sebutin. Fractal Anode SFX Bronze 450 watt non modular. Harganya cuma 700 ribuan. GPU-nya tentu saja karena power supply-nya terbatas, pakai RTX 3060 yang harusnya masih sangat cukup. Nah, ketemu masalah kan akhirnya. Ternyata
risernya kurang panjang. Jadi mungkin dia sekitar 7-8 sentian kurang panjang. Dan yang berikutnya adalah GPU-nya. Tadi dibilang bahwa panjang maksimum yang disupport 30 cm dengan ketebalan nggak lebih dari 4,8. Yang pertama, ini 30 cm nih, 29-30-an lah. Tapi waktu mau dimasukin nggak bisa karena nyangkut di sini. Ada bagian belakang ini nongol di sini, ini jadi nggak bisa masuk. Dan yang kedua, GPU saya ternyata tebelnya 5 sentian bre. Jadi nggak tahu apakah nanti setelah masuk bisa ditutup atau enggak ya. Nah inilah yang bikin saya waktu itu tobat ya. Karena salah ngukur beberapa mili aja nggak bisa masuk. Tapi untungnya di casing ini bagian belakang ini kayaknya bisa dilepas, ada bautnya. Jadi saya akan coba lepas dulu. Siapa tahu GPU-nya bisa masuk dari sini. Terus dilihat cukup atau enggak. Masa iya sih harus ganti GPU? A few moments later. Oke, GPU-nya sudah terpasang. Sekarang kita coba kalau dia masuk seperti ini. Apakah cukup atau tidak? Oke, ternyata nggak cukup coy. Kalau pakai GPU ini berarti casingnya nggak bisa ditutup. Oh ya, sudah. Berarti PR saya untuk bisa menghidupkan mini PC ini adalah pertama ganti riser, dan yang kedua ganti GPU coy. Astaga. Ya sudah, kita bongkar lagi. 2000 years later. Ya, di sini ada dua kesalahan saya. Yang pertama adalah tentang riser. Waktu saya cek ke websitenya PC Cooler, tertulis bahwa panjang riser yang diminta adalah 18,5 cm kalau nggak salah. Dan ini 22, jadi harusnya cukup. Yang saya nggak lihat adalah bahwa ternyata bentuk riser yang ada di websitenya itu adalah riser yang khusus untuk casing ini. Jadi nggak pakai ditekuk gini, nggak pakai diginiin, tinggal lurus langsung pas. Jadi 18,5 pas. Nah karena ini banyak yang nekuk-nekuk akhirnya nggak pas. Jadi saya harus pakai riser yang lain. Termasuk GPU-nya. Panjangnya ngepas banget. Tapi sekali lagi, saya nggak nyangka kalau ternyata GPU ini tebalnya lebih dari 48 mili. Ini sekitar 50 kalau nggak salah. Jadi hanya selisih sekitar 2 mili atau 3 mili. Tapi hasilnya, iya tadi, nggak bisa ditutup bre. Jadi akhirnya saya harus ganti riser dan ganti GPU. Jadi sekarang kita tuker tambah aja bre. Tuker tambah bang, riser yang panjang. Oke, terima kasih. Sekarang tuker tambah GPU. Oke. Waduh, GPU-nya sayang bre, terlalu unyu untuk dimasukin ke casing yang tertutup kayak gini. Tapi semoga bisa. Kayaknya sih udah diukur cukup kali ya. Nah, ini risernya panjangnya panjang sekali, 40 cm kalau nggak salah tadi diukur ya. Jadi seharusnya dengan segala macam nekuk-nekuknya di sini cukup harusnya. Sekarang kita coba pasang aja. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when akhirnya jadi juga dengan penuh perjuangan, dimana ya tadi saya ceritain dari awal susahnya ngerakit mini ITX, dimana semua komplikasi ini tadi kalau kita ngerakitnya PC yang gede itu nggak ada bre, GPU bebas masuk gitu ya. Dan udah, note-nya kali ini adalah untuk casing PC Cooler i100 Pro Mesh ini. Yang pertama adalah kalau kamu mau beli ini dan berencana pakai dedicated GPU, belilah langsung sepaket dengan risernya. Jadi ternyata dikasih riser lain yang bukan bawaan dari casingnya, luar biasa susah. Tadi masangnya harus bener-bener mepet banget lah ya. Jadi nekuknya itu agak nggak enak lah, terlalu dipaksa. Terus juga di sini sayangnya di casing ini belum ada front panel untuk USB-C, dan ini USB-A-nya juga cuma satu. Tapi sisanya sih udah bentuknya manis, kecil dan gampang sih dibawa, cuma berat coy. Ya udah,
Jadilah sidang ini, mini PC saya dihidupkan kembali.